Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini adalah random talk part 2. Jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol aja gimana tentang puberti aku, jadi ya kecil-kecilan aja. Oke, nggak usah basa-basi. Jadi aku kecil itu aku terlahir dengan kulit yang selalu matang. Aku juga sampai SD gitu aku mainnya sama anak cowok, suka main sepeda, aku suka berenang, suka lari-larian, pokoknya mainnya sama anak cowok. Terus pas udah kelas 3 SD, kelas 2 atau kelas 3 SD aku udah mulai akrab dengan anak-anak perempuan. Udah malu-malu gitu, kan agak gede ya. Dan emang di situ aku udah agak-agak centil gitu, udah mau puber gitu ya. Ya, aku halangan pertama kali kelas 4 SD, kalian bayangin aja itu tahun 2003 atau 2004 gitu. Sumpah, itu tuh kayak ya ampun, anak zaman dulu itu nggak kayak anak zaman sekarang gitu. Terus aku itu tuh kelas 4 SD pas puber yang pertama, aku tuh udah mulai centil banget, suka dandan, bukan suka dandan sih, suka ngaca gitu, suka ngaca, terus suka sisiran, rajin mandi. Terus emang dasar cabe, aku rebonding rambut, ya Allah. Jadi rambut aku tuh kayak agak ikal gitu. Terus aku rebonding kelas 4 SD, bayangin coba. Di sekolahan aku dulu itu gabungan antara SD, SMP, TK, SD, SMP, sama SLB-nya gabung, jadi yayasan gitu. Jadi aku tuh kayak pas lagi puber pertama kali itu caper-caper gitu sama anak SMP-nya gitu. Kayak emang dasar deh, pokoknya kalau ingatnya malu banget ya, cari-cari perhatian gitu. Jadi kayak kepengen lebih cakep lagi gitu ya. Nah, karena kulit aku tuh selalu matang, jadi aku tuh kayak obses dengan kulit putih. Jadi aku tuh kelas 4 SD itu udah mulai pakai bedak tabur sih, bedak baby. Tapi ya kepengen gimana sih, pengen tampil yang pokoknya pengen putih gitu. Udah kelas 6 SD aku tuh udah luluran, terus minta lotion, terus sampo-nya udah pakai conditioner, terus pokoknya kayak gitu udah pakai facial foam. Ampun, aku kalau ingatnya malu. Pas udah SMP kan udah makin gede lagi, makin centil lagi. Aku tuh bener-bener udah kayak obses banget dengan kulit putih. Aku pakai Kelly ke sekolah, bayangin aja. Kelly itu kan alas bedak ya, jadi kayak dempul banget gitu. Terus akhirnya aku tuh kayak dicengin gitu, dempul apa pokoknya kayak gitu. Ya udah akhirnya aku nggak pakai Kelly lagi. Ya udah aku jadi pakai Pond's. Pond's itu kan kayak bikin putih instan ya, bukan yang sekarang aja. Yang sekarang yang tone up itu dari zaman dulu aku kalau pakai Pond's itu langsung ngerasa putih gitu mukanya. Nah, jadi aku pakai Pond's gitu. Terus pakai bedaknya itu bedak pigeon yang udah padet gitu. Memang. Terus kadang-kadang pakai Mars juga, bedak tabur. Bedak baby tuh udah jarang banget lagi. Udah explore tentang bedak-bedakan, pokoknya explore tentang membuat wajah putih. Ya, tapi namanya juga anak bocah, nggak tahu kan yang masker, dan mamaku juga ngelarang banget aku pakai masker, pakai krim-krim apa, pokoknya harus pakai yang dari supermarket gitu. Pokoknya muka aku tuh nggak pernah berjerawat sampai akhir waktu SMA. Aku kan sekolahnya di Tanjung Priok, aku sebelumnya tinggal Tanjung Priok, terus aku pindah ke apartemen di daerah Pondok Bambu. Itu kan jauh banget dan aku harus banget naik motor. Ayahku udah nggak ada, jadi aku naik motor sendiri. Aku bawa motor sendiri dari Pondok Bambu Tanjung Priok. Aku ngerasa muka aku nggak pernah berjerawat, ya udah aku nggak pakai masker. 1 bulan kayak gitu, akhirnya muka aku berjerawat. Jerawatnya tuh gede-gede gitu, jerawat batu. Nah, itu tuh langsung yang kayak aduh mampus lah, nih gue gimana gitu, gue nggak pernah berjerawat. Ya udah banyak lah rekomendasi, lo pakai ini aja, lo pakai ini aja, lo pakai ini aja, lo pakai ini aja. Banyak deh teman-teman yang kayak gitu. Sampai akhirnya aku beli krim yang merkuri itu. Kalian tau kan yang warnanya kuning dan putih, itu tuh bener-bener yang langsung kalian pakai tuh langsung putih banget. Tapi jerawat aku nggak hilang, malah makin banyak. Dan itu tuh kayak ngerusak kulit aku yang aslinya, jadi kayak ngikis semua kulit aku, jadi langsung putih banget, bener putih yang belang banget gitu loh. Oh, ini kan yang masih ya nggak jauh beda, itu tuh yang putih banget. Aku ingetnya sedih banget, tapi jerawat aku masih merah-merah gitu, ya Allah. Nah, dari semenjak kayak gitu makin kacau lagi. Itu bukannya solusi, malah makin kacau. Aku langsung kayak aduh mati lah, gue mau pakai apa. Dan akhirnya teman aku nyaranin pakai masker. Nah, dari situ aku mulai pertama kali pakai masker, berani pakai masker. Masker itu dari jamu, jadi aku lupa jamu apa, pokoknya bau banget.
kasar-kasar gitu, dan mukaku jerawatnya kan lagi banyak banget. Ya udah aku pakai ke mukaku, ya deh jerawatnya mulai hilang. Terus bekas-bekasnya itu emang agak susah sih. Ya udah semenjak kayak gitu aku langsung merawat diri dengan rajin maskeran. Masker apapun itu aku beli. Biasanya sih aku pakainya Oval, pokoknya biasa yang beli di Indomaret atau beli di drugstore. Nah itu aku belinya kayak gitu. Sekarang aku tuh penggila masker, jadi kayak ya udah semua masker gue beli. Maskernya nggak yang mahal-mahal ya, tapi emang aku sukanya maskeran gitu. Pokoknya yang mengangkat sel kulit mati, nggak kusem, itu masker. Jadi aku tuh kayak harus banget maskeran. Sampai aku diomelin mamaku, kok maskeran mulu sih? Emang boleh, nanti muka kamu tipis dulu ya gitu. Tapi ya udah, aku emang ngerasa sembuhnya itu di masker. Sekarang aku sudah mendapatkan kulit yang aku harapkan, bukan putih yang kayak dulu aku harapkan, tapi ya kuning langsat aja. Dan sampai saudara aku aja bingung, kok lu bisa sih kulitnya jadi kayak gitu, perasaan lu dulu hitam banget gitu. Gitu deh, ya namanya juga kan kita sebagai perempuan ingin merawat diri. Jadi di sini aku mau kasih tahu, baru kali ini pakai masker kefir. Aku tuh sering lihat di Instagram artis Indonesia itu kan pada jualan gitu ya, jualan masker kefir. Jadi masker kefir itu kayak fermentasi dari susu kambing tuh. Dan aku bener-bener pakai selama 10 hari untuk yang green tea. Jadi manfaatnya itu, masker kefir ini dia itu susu kambing Etawa Colostrum 100% organik. Jadi ini bener-bener organik, ada original, ada green tea, ada blueberry, ada kopi, sama ada kolagen. Aku kemarin pakainya yang green tea udah selama 10 hari dan udah habis, dan itu bagus banget. Jerawatnya sekarang udah pada kempes. Ini yang jerawat batu karena habis PMS, itu bagus. Jadi manfaatnya ya aku sebutin satu-satu. Jadi manfaatnya itu untuk yang original, untuk detox, mencerahkan, mengatasi masalah jerawat, meremajakan kulit, dan melembabkan. Nah untuk yang green tea yang aku pakai kemarin, untuk mematikan jerawat, mengurangi minyak, flawless, dan glowing. Bener banget, aku ngerasain mukaku tuh kayak jerawatnya tuh pada hilang dan rasa lebih glowing. Dan sekarang aku pakai yang kopi. Jadi yang kopi itu dia menghilangkan bekas jerawat, mencegah jerawat, mengurangi kerutan, dan mencerahkan. Nanti kita buktikan ya. Terus untuk yang blueberry, dia gunanya untuk menghindari penuaan dini, mengenyalkan, perlindungan dari sinar UV, dan mengatasi kulit kering kusam. Terus untuk yang kolagen, dia meningkatkan regenerasi sel, mencegah penuaan, mengurangi bekas jerawat yang sulit hilang, melembabkan, dan menghaluskan gitu. Kita langsung pakai aja, nanti kita lihat hasilnya. Bersih muka dulu ya. Aku pakai yang coffee karena kan aku habis jerawatan, aku habis PMS. Jadi untuk ngilangin bekas jerawatnya itu kita pakai yang coffee. Jadi kita tinggal sebek aja. Wow, ini bau kopi banget. Kita taruh ke wadahnya ya. Jadi dia untuk teksturnya tuh udah encer banget. Jadi kamu nggak perlu nambahin apa-apa lagi ya. Tangan aku udah bersih, udah cuci tangan. Kita langsung pakai ke muka. Jadi ini tuh ada scrub coffee-nya gitu, wanginya enak banget. Ini sudah selesai, jadi kita tinggal tunggu sekitaran 10 sampai 15 menit ya untuk wadahnya. Lucu banget gak sih wadahnya? Jadi ini kita tinggal tunggu aja ya. Saya cuci muka, sumpah dia rasanya kayak bersih banget gitu loh muka. Ya aku sih saranin aja untuk yang mukanya gampang berjerawat, kita harus pisahin gitu handuk muka sama handuk badan. Semenjak SMA tuh nggak pernah gabungin handuk muka sama handuk badan. Nih ya, ini tuh aku cuci mukanya itu cuma air aja, nggak pakai sabun. Tapi sumpah masih agak basah dikit. Rasanya tuh kayak bersih banget gitu. Bekas jerawatnya masih ada dan bekas cacar juga masih ada. Tapi rasa kayak kenyal gitu. Ini rasa kenyal banget. Enak banget, aku jadi pengen megang pipi aku terus. Gitu aja untuk cerita kecil-kecilan, cerita puberti aku. Apalagi yang tadi aku ceritain itu yang tentang krim pemutih wajah. Nah, yang penting kita rajin maskeran, terus
sering minum air putih. Pokoknya tuh rajin banget minum air putih, itu wajib banget, kita harus minum air putih. Terus jangan begadang, kalau kita begadang itu pasti langsung timbul jerawat, itu benar-benar pikiran. Dan kalau ada jerawat ya udah jangan dibuat stres gitu. Jadi pokoknya tetap semangat untuk yang teman-teman yang ada jerawat atau yang ada masalah dengan wajahnya, berusaha terus kita ikhtiar untuk wajah kita jadi lebih baik lagi. Paling penting itu wajah sehat, jangan asal yang kepengen putih atau gimana, nanti jadinya kayak aku waktu SMA. Udah segini aja untuk videonya, semoga bermanfaat. Video selanjutnya aku bikin apa nih, boleh bantu komen ya. Jangan lupa di like, komen,